Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Cerlina Isakajo, Prodi PG PAUD, semester 2, NIM 2022-03044, semester 2 dari kampus STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Dimas dengan judul tentang model pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran proyek merupakan salah satu cara pemecahan masalah yang diterapkan secara luas dalam setiap pemecahan masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek memiliki peran penting untuk mengembangkan kreativitas pada anak, untuk melatih anak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut. A. Menetapkan tema proyek. B. Menetapkan konteks belajar. C. Merencanakan aktivitas-aktivitas. D. Memproses aktivitas-aktivitas. E. Penerapan aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan proyek. Adapun beberapa kajian mengenai model pembelajaran proyek sebagai berikut. 1. Kajian yang dilakukan oleh Seminar DKK 2022 dengan tujuan untuk melakukan uji coba terbatas model pembelajaran berbasis proyek hipotetik untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada anak usia dini. Dengan hasil menunjukkan bahwa penilaian peduli lingkungan pada anak usia dini mengalami peningkatan setelah diberikan 5 kali perlakuan. 2. Kajian yang dilakukan oleh Niwayan Eka Prabadewi DKK 2018 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan kerjasama anak taman kanak-kanak, dengan hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan kerjasama anak. Hal ini terlihat dengan uji sebesar 5%. 3. Kajian yang dilakukan oleh Indah Nurul Inayah 2022 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh metode proyek terhadap peningkatan kreativitas anak di TK Tarbiyatul 02 dengan hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh antara metode proyek dengan peningkatan kreativitas anak. Hal ini terlihat dari presentase ketercapaian yang semula dari siklus 1 sebesar 33,3% menjadi 66,6% pada siklus 2 telah mencapai indikator keberhasilan penelitian pada siklus 3 sebesar 83%. 4. Kajian yang dilakukan oleh Mala DKK 2022 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan sosial anak melalui pembelajaran berbasis proyek dengan hasil menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan sosial anak melalui pembelajaran berbasis proyek. Hal ini terlihat dari jumlah anak yang memiliki keterampilan sosial dengan kategori perkembangan sangat baik yang meningkatkan dari 0% pada prasiklus menjadi 70% pada siklus 2. 5. Kajian yang dilakukan oleh Ratna Nila Puspitasari DKK 2022 dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan sosial dengan pendekatan Project Based Learning kelompok B. Dengan hasil menunjukkan bahwa pendekatan Project Based Learning dapat mengembangkan kemampuan sosial anak. 6. Kajian yang dilakukan oleh Nur Hikmah DKK 2022 dengan tujuan untuk menguraikan implementasi pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan destinasi imajinasi dengan hasil menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran di TK Pematang Parmal dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan destinasi imajinasi secara sederhana dapat memfasilitasikan belajar peserta didik. 7. Kajian yang dilakukan oleh Mas Ganti Sid DKK 2021 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap kerjasama anak usia 5-6 tahun dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.
Anak pada kelas eksperimen setelah menerapkan metode proyek memiliki filter perbaikan yang sangat baik. 2. Anak pada kelas kontrol setelah menerapkan metode demonstrasi seperti proses pembelajaran biasanya memiliki filter kerjasama yang dikembangkan sesuai harapan. 8. Kajian yang dilakukan oleh Nurul Amelia DKK 2021 dengan tujuan untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan metode berbasis proyek, mengembangkan suatu proyek baik secara individu ataupun secara kelompok untuk menganalisa suatu produk dengan hasil menunjukkan bahwa penerapan metode berbasis proyek pada anak usia dini dibagikan menjadi 3, diantaranya adalah pembelajaran proyek total, kedua pembelajaran proyek parsial, dan pembelajaran proyek opsional. 9. Kajian yang dilakukan oleh Desi Murniati DKK 2022 dengan tujuan untuk menjabarkan kajian secara naratif, belajar bermain berbasis proyek, dan data lapangan dengan hasil menunjukkan bahwa model pembelajaran bermain berbasis proyek pada tema lingkunganku, subtema keluargaku, di sekolah TK Negeri 1 Air Merah. 10. Kajian yang dilakukan oleh Uswatul Hasni 2022 dengan tujuan untuk menganalisis kebutuhan anak umur 5-6 tahun untuk meningkatkan kemampuan geometri, menghasilkan model pembelajaran project-based learning yang layak untuk mengenal kemampuan geometri anak usia 5-6 tahun, mengungkapkan efektivitas model yang dihasilkan terhadap kemampuan geometri anak. Dengan hasil menunjukkan bahwa model project-based learning yang dilengkapi dengan materi, indikator pencapaian, dan kesiapan sekolah untuk meningkatkan kemampuan mengenal geometri anak. Jadi baik, di sini saya akan menarikkan kesimpulan tentang model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran proyek merupakan salah satu cara pemecahan masalah yang diterapkan secara luas dalam setiap pemecahan masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Proyek adalah penelitian sebuah topik yang diperluas dan mendalam yang idealnya merupakan topik yang layak bagi perhatian, waktu, dan energi anak-anak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.